Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat apa saja. Agak tinggi. Oke. Kali ini kita membahas tentang banyaknya vitamin omega ya. Kenal ya. Yang kita bahas adalah omega 3, 6, 9 baik untuk tubuh. Tapi sebetulnya omega 3, 6, 9 ini beda, ketiganya beda, baik omega 3, omega 6, omega 9 ini beda. Omega 3, 6, 9 ini adalah asam lemak yang tentu bermanfaat untuk tubuh kita. Tetapi sebagian lagi harus didapatkan dari makanan yang kita konsumsi sendiri. Asam lemak adalah komponen biokimia yang berperan penting untuk organ tubuh kita ya, baik itu kulit, paru-paru, jantung, otak. Nah, ketiga jenis asam lemak omega 3, 6, 9 ini berdasarkan struktur kimianya. Asam lemak ini dapat dikelompokkan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, pengelompokan asam lemak ini juga dilakukan berdasarkan kebutuhan tubuh kita ya. Berdasarkan kebutuhan tubuh kita. Nah, omega 3 dan 6 termasuk dalam kelompok ini, kelompok asam lemak esensial, asam lemak yang tidak bisa dihasilkan secara alami oleh tubuh kita. Jadi sementara itu asam lemak non esensial adalah diproduksi secara alami oleh tubuh kita, yaitu omega 9 ini yang bisa diproduksi oleh tubuh kita. Omega 9. Nah, perbedaannya omega 3, 6, 9 serta manfaatnya ini perlu Anda dan perlu kita tahu, karena ketiganya ini sama-sama memiliki manfaat untuk tubuh kita, namun ketiganya ini karakteristiknya berbeda. Nah, berikut ini penjelasannya. Asam lemak omega 3 dulu ya. Asam lemak omega 3 ini termasuk asam lemak esensial tak jenuh karena tidak bisa diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Oleh karena itu, untuk mendapatkannya Anda perlu mengkonsumsi makanan-makanan sumber omega 3 ya. Ada banyak omega 3 ini, tapi yang umumnya mengandung EPA, DHA, dan ALA. Biasanya untuk otak DHA. Nah, EPA itu apa? EPA ini dipercaya dapat membantu meredakan proses peradangan atau inflamasi pada tubuh. Komponen ini juga berguna untuk meredakan gejala-gejala terkait stres, terkait depresi. Terus DHA, nah sudah banyak tahu bahwa DHA ini ada hubungan erat dengan otak. Nah, sekitar 8% dari berat otak kita ini dapat dari DHA. Komponen ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan perkembangan otak serta fungsi agar bisa tetap berjalan dengan baik. Hubungannya DHA dengan otak. Terus yang berikutnya adalah ALA. ALA dianggap bermanfaat untuk kesehatan jantung. ALA itu alpha linoleic acid ya. Ini untuk kesehatan jantung dan menjaga daya tahan tubuh, hubungannya dengan fungsi sistem saraf. Nah, ini omega 3. Nah, sekarang yang omega 6. Nah, ini asam lemak omega 6. Ini merupakan asam lemak esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita juga. Jenis omega 6 yang paling umum adalah asam linoleat. Nah, komponen ini berperan dalam memberikan energi tubuh, juga berperan untuk sistem imun tubuh kita. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih, ini terkait omega 6, ini yang tadinya bermanfaat justru memicu terjadinya berbagai peradangan. Jadi harus ada ukurannya. Omega 6 itu
tidak boleh banyak-banyak. Hal ini membuat resiko terkait penyakit jantung, kanker, asma, artritis, hingga depresi biasanya. Jadi Anda mengkonsumsi omega 6 ini pun juga ada takarannya, tidak boleh berlebih. Nah, contohnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah asam lemak omega 9. Ini termasuk ke dalam kelompok lemak tak jenuh yang biasanya ditemukan pada lemak tumbuhan dan hewan. Nah, jenis omega 9 ini paling umum namanya asam oleat. Tidak seperti omega 3 ataupun omega 6, omega 9 ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Tubuh kita bisa memproduksi sendiri omega 9. Nah, Anda juga sebetulnya tetap bisa mendapatkan tambahan omega 9 dari makanan-makanan yang dikonsumsi. Nah, ini bisa bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kita akan kupas semua nanti makanan apa saja yang mengandung omega 3, yang mengandung omega 6, yang mengandung omega 9. Nah, dari omega 9 sendiri sebetulnya manfaatnya adalah untuk sangat penting. Omega 9 ini untuk meningkatkan kadar kolesterol baik atau meningkatkan HDL, juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Ini kalau omega 9. Nah, komponen ini juga dapat membantu menyingkirkan plak atau penempelan di pembuluh darah arteri, biasanya untuk mengatasi arteriosklerosis ya. Yang tentu hal tersebut terkait plak ini bisa memicu penyakit jantung. Nah, jantung koroner juga bisa memicu stroke. Ini tak kalah penting, ini saya sampaikan sumber asam lemak omega 6, gambar 3, 6, 9 ya. Kita satu dulu, makanan yang mengandung omega 3 ini apa saja? Ini biasanya ikan laut. Yang paling banyak adalah ikan salmon. Yang kedua adalah ikan makarel. Terus yang ketiga, nah ini makanan yang mengandung omega 3 ini telur. Terus buah-buahan, biji-bijian, bisa spirulina. Terus apa lagi? Kacang Brasil, kacang Brasil ya. Minyak biji jahe dan sayur-sayuran hijau ini biasanya mengandung omega 3. Nah, terus yang berikutnya adalah makanan sumber energi ya, makanan sumber omega 6. Ini minyak, ini biasanya minyak kedelai, minyak jagung, mayones, kacang barut, minyak biji bunga matahari, kacang almond, kacang mete. Nah, dari tadi ya, minyak kedelai, jagung, mayones, walnut, minyak biji bunga matahari, kacang almond dan kacang mete ini banyak mengandung sumber omega 6. Makanya nggak boleh banyak-banyak mengkonsumsi kacang mete, jeber. Kacang mete mentah tapi mari jeber. Yang berikutnya, makanan sumber omega 9. Selain bisa didapat dari tubuh kita, ternyata ada makanan-makanan yang mengandung omega 9. Ini ada kacang almond, terus kacang macadamia, bisa juga minyak zaitun, ini mengandung omega 9. Minyak biji jahe ini juga ada omega 9-nya. Alpukat, nah, alpukat sangat bagus, ini juga mengandung omega 9. Terus jenis kacang-kacangan, nah sama, kacang bercan, kacang pistachio. Terus kacang pede ini juga mengandung omega 9. Nah, asam lemak omega ini memang menyehatkan, tapi bila dikonsumsi berlebih justru akan memicu ketidakseimbangan nutrisi dan tentu membuat lemak tersebut menumpuk di tubuh. Nah, makanya saya sampaikan bahwa mengkonsumsi omega 3, 6, 9 itu juga harus ada takaran ukuran sesuai aturan pakar hebat tentunya yang paham. Nah, ini contoh dosis ya, ini saya sampaikan. Dosis konsumsi konsumsi minuman atau omega 3, 6, 9 ini untuk per hari. Kalau omega 3 ini dosisnya sekitar 3 gram per hari. Kalau omega 6 ini lebih sedikit dari omega 3.
omega 9 juga lebih sedikit dari omega 6. Jadi omega 3 nya lebih banyak, separuhnya. Nah, apabila mengkonsumsi berlebih ada beberapa gejala. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Seseorang yang mengkonsumsi omega 3, 6, 9 ini berlebih, ini bisa menimbulkan sesuatu masalah. Bisa di kulit, gatal-gatal atau ruam, terus pusing, bengkak di wajah, lidah maupun tenggorokan, bahkan kadang-kadang ada gangguan pernapasan. Nah, ini salah satu efek samping apabila mengkonsumsi omega 3, 6, 9 berlebih. Bahkan ada juga yang bisa memicu pendarahan. Nah, demikianlah edukasi terkait kesehatan mengkonsumsi omega 3, 6, 9 yang benar. Ya, mengkonsumsi harus tahu dosis, tahu takarannya. Kalau tidak tahu ya tanya pada ahlinya. Nah, yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.